Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Venatarian dengan NPM 231705127. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses belajar saya untuk memahami materi prosedur automata. Oke, ini yang pertama ada dari referensi pembelajaran dari bahasa dan otomata. Nah, di sini ada latar belakang munculnya PDA atau prosedur automata. Jadi yang pertama itu terdapat konteks free language yang tidak reguler. Contohnya itu O pangkat N, 1 pangkat N, dan 0 kurang dari sama dengan N. Itu tidak reguler. Nah, jadi finite automata ini dia nggak bisa mengenal semua konteks free language jenis automata yang karena dia punya memori yang terbatas. Nah, kemudian di PDA ini dia punya 7 tuple. Dia nerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG. CFG itu Context Free Grammar yang sudah dibahas pada sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian serupa dengan FSA, tapi dilengkapi dengan tumpukan atau nama lainnya itu stack. Nah, isi dari tapelnya di sini kan ada Q. Q itu sebagai stepnya. Nah, terus di sini ini sebagai abjad inputannya. Nah, ini sebagai stacknya. Nah, ini sebagai transisi, terus S sebagai step awal, Z itu simbol awal tumpukan, dan F itu step akhir. Nah, ini mungkin ilustrasi dari PDA-nya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi PDA itu dimulai dari set awalnya S. Nah, baca inputnya itu kita baca stacknya. Nah, pindah state nih. Kalau misalkan R-nya tidak sama dengan epsilon, berarti dia push. Nah, kalau R-nya sama dengan epsilon, berarti dia pop. Push ini berarti dia ditambahin dalam stack. Kalau pop, dia dikeluarin dari stack. Nah, stringnya ini diterima jika setelah string dibaca itu berakhir di F, yang mana F itu final state-nya. Nah, kemudian ini ada referensi lain juga dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini pengertian tentang prosedur automata masih sama. Nah, kemudian ada referensi nah ini ada referensi dari Universitas Dian Nuswantoro. Nah, di sini dijelasin pengertian lagi mengenai PDA. Nah, jadi PDA ini merupakan mesin otomata dari bebas konteks. Dia punya stack. Nah, stacknya itu dia punya ciri-ciri. Yang pertama itu ada top of stack atau puncaknya. Yang kedua itu aturan pengisian, yang mana dia itu LIFO atau last in first out. Nah, pop, yang mana pop ini dia pengambilan elemen dari stack, istilahnya kayak dikeluarin dari stack gitu. Nah, push ini masukkan elemen ke dalam stack. Nah, ini kayak gini. Jadi misalkan ada DE, jadi D ini sebagai top stacknya. Nah, ini kalau misalkan ada A di atas D, berarti sekarang yang jadi top stacknya itu yang A. Nah, tapi kalau misalkan di pop, A-nya ini bakalan hilang, jadi tinggal DE-nya aja. Nah, ini ada PDA itu ada 7 tuple sama ya seperti yang dijelaskan di bahan ajar tadi, perkuliahan teori bahasa dan otomata. Nah, kemudian di sini ada transisi PDA. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu transisi memakai simbol input. Dia yang bergantung pada simbol pada top stack dan state. Nah, terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Setiap pilihan itu terdiri dari step berikutnya dan simbol. Satu, beberapa atau kosong untuk mengganti top of stack. Nah, kalau transisinya ini epsilon atau empty, dia mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca simbol input.
Nah, ini dapat memungkinkan PDA itu manipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Nah, ini ada contoh, ada sebuah PDA. Mungkin sebelum ini kita lanjut cari referensi dulu sebelum masuk ke contoh. Eh, Kira-kira detail dari PDA ini apa sih sebenarnya, dia fungsinya buat apa? Langsung aja kita eh, cari detailnya menggunakan AI ChatGPT. Kita tuliskan saja detail pengertian pushdown automata. Nah, ini pengertiannya masih mirip seperti referensi-referensi sebelumnya. Jadi dia itu suatu model komputasi dalam teori otomata yang lebih kuat dibandingkan finite otomata karena dia punya akses ke stack sebagai memori tambahan. Nah, PDA ini digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks yang merupakan kelas bahasa formal lebih luas daripada yang dapat dikenali oleh finite otomata. Nah, ini komponen Pusdin otomata sama ya, dia ada 7 tuple. Nah, kemudian ini ada cara kerjanya. Ini yang pertama, dia baca input string satu persatu dari alfabet. Kemudian yang kedua itu dia menggunakan stack untuk menyimpan dan menghapus simbol berdasarkan aturan fungsi. Yang ketiga, setiap pangkat ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama itu simbol yang sedang dibaca atau epsilon jika tidak ada. Yang kedua, simbol teratas di stack. Kemudian yang ketiga itu state setting. Nah, yang keempat, berdasarkan fungsi transisi. Jadi PDA itu dapat berpindah ke state baru jika dia akan menambah jika hasilnya itu tidak epsilon atau empty. Nah, kemudian dia akan menghapus atau pop jika hasilnya itu jika simbol inputnya itu empty atau epsilon. Nah, ini ada jenis prosedural otomata, yaitu ada non-deterministik yang mana PDA yang dapat memilih beberapa jalur transisi untuk suatu input. Dan juga di non-deterministik ini dapat lebih mudah digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Yang kedua itu deterministik prosedural otomata. PDA ini dengan transisi unik untuk setiap kombinasi state, input, dan simbol stack. Dan juga dia lebih terbatas dan hanya dapat mengenali subset dari bahasa bebas konteks. Nah, ini merupakan pengertian umumnya. Bagaimana dengan pengerapannya? Nah, ini untuk penerapannya. Jadi yang pertama itu kita analisis sintaksnya dalam compiler. Jadi PDA ini digunakan untuk mengenali struktur sintaktis atau syntax structures dalam kode sumber bahasa pemrograman. Nah, ini tuh termasuk pengenalan ekspresi aritmatika, blok program, atau konstruksi rekursif lainnya. Contohnya itu seperti Python, Java, atau C yang menggunakan aturan tata bahasa grammar yang dapat dimodelkan oleh bahasa bebas konteks. Kemudian ada passing string, yaitu penguraian string atau di materi sebelumnya kita kenal sebagai pohon turunan.
Yang ketiga itu dalam pemrosesan bahasa alami. Contohnya itu dia bisa menguraikan kalimat seperti the cat sleeps on the mat menggunakan grammar dalam bentuk parse tree. Kemudian dia bisa juga validasi format file atau protokol. Contohnya itu validasi XML atau JSON. Kemudian dia bisa simulasi mesin. Contohnya itu pengendalian queue di jaringan komunikasi menggunakan pola rekursif dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke contoh-contoh soal. Ini di sini ada contoh yang pertama, ini dari referensi Unpas yang mana diketahui PDA final test sebagai berikut. Dia punya 7 tapel. Ini stepnya itu ada Q1, Q2. Simbolnya itu ada AB, stacknya itu ada ABZ, terus start stepnya itu Q1, kemudian Z-nya itu Z tadi top stacknya. Nah, F-nya itu final state-nya. Nah, dia tuh punya transisi sebagai berikut. Nah, di sini format fungsi transisinya itu set awal, input, stack awal, kemudian next state, dan next stack. Jika next stack berisi simbol, maka prosesnya push atau menambahkan elemen ke dalam stack. Tapi jika next stack-nya itu epsilon, empty, maka prosesnya itu pop atau mengeluarkan elemen dari stack. Nah, langkah pertama itu kita inisialisasi dulu state Q1. Nah, Q1 ini dia top stack-nya itu kan Z. Nih, di sini ada Z. Kita tulis di sini Z. Nah, kemudian dia kan ngecek string A diterima atau enggak. Nah, ini langkah 2 ya. Jadi kita ke inputan A. Q1 input A, top stack-nya itu Z. Nah, kita lihat nih, kita cek di sini. Mana yang Q1A top stack-nya itu Z ini kan di sini kan, Q1AZ. Nah, di sini tuh ada A kan. Nah, otomatis juga kita tambahin A-nya di atas Z-nya ini karena dia bukan empty kan di sini ya. Bukan epsilon, berarti si A ini kita tambahin ke atas Z-nya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian sekarang top stack-nya itu A. Langkah ketiga, kita cari yang Q1-nya itu inputannya A, terus top stack-nya A. Di sini ada di Q1A, top stack A. Nah, di sini ada A. Berarti kita tambahin lagi, kita push lagi A di dalam stack-nya. Nah, ini dari sini kita kan udah dapat nih string AA. Nah, tapi state akhirnya itu kan bukan di key 2. Sedangkan dia minta state akhirnya itu key 2 kan. Nah, jadi AA ini otomatis ditolak karena dia tidak berakhir di key 2. Nah, ini ada contoh yang kedua. Kita melakukan pengecekan untuk string A, B, B, A. Nah, yang pertama di sini top stack-nya kita tulis di sini Z. Kemudian di sini ada state-nya, terus inputannya, ada stack, ada start-nya di Q1 dan final state-nya di Q2. Nah, langkah kedua ini kita masukin ada yang skip. Oke, langkah kedua ini kita masukin inputannya A. Nah, kalau inputannya A berarti kan Q1 A, top stack-nya tadi Z kan. Kita cari di sini Q1 A Z. Nah, jadi di sini bakalan nambahin A. Makanya di sini ada A. Nah, kemudian kita input B. Input B, di sini kan Q1 B A. Karena top stack-nya A, makanya di sini kita A. Nah, cari yang Q1 BA di sini dia. Nah, Q1 BA ini dia empty. Nah, kalau empty berarti A-nya ini kita pop atau kita buang atau kita keluarin. Nah, ini bakalan jadi Z aja. Nah, input selanjutnya kita B lagi kan di sini B. Nah, berarti ini Q1 B Z sekarang top stacknya Z kan karena tadi A-nya udah di pop. Z, cari mana nih? Q1 BZ, Q1 BZ tadi di sini. Nah, di sini ada B. Berarti kita push lagi B di atas sini. Nah, ini hasil pushannya. Nah,
Abis itu kita ke string A. Sekarang top stacknya B kan. Karena di sini Q1 AB. Nah, cek Q1 AB mana? Q1 AB. Ternyata di sini empty, epsilon. Nah, berarti B-nya itu kita buang. Jadi tinggal sisa Z. Nah, kemudian kita cek empty. Di sini empty-nya itu top stack-nya itu kan Z. Di sini kita tulis Z. Mana yang Q1 empty Z? Nah, dari sini Q1 empty Z. Di sini ternyata dia ke key 2. Kemudian next tag-nya itu di Z. Jadi di sini kita Z biarin aja, nggak kita tambahin, tapi dia berakhir di key 2. Nah, karena dia berakhir di key 2, maka string yang A, B, B, A ini diterima. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.